Oke, semuanya bisa lihat layar yang saya share? Bisa, Bu. Oke, sip. Nah, hari ini kita masuk ke chapter 7, kita akan membicarakan tentang dummy variable. Nah, jadi dummy variable itu apa? Dummy variable itu adalah variabel yang dia itu angkanya, bukan angkanya, nilainya, itu kalau tidak 0, maka dia 1. Jadi dummy variable itu dia terbentuk dari variabel kualitatif yang ingin kita masukkan ke dalam model. Mari kita lanjut. Nah, jadi kenapa kita memerlukan dummy variable? Jadi ada beberapa alasan. So far, independent and dependent variable have had quantitative meaning. Jadi selama ini kita belajar bahwa variabel independent dan juga variabel dependent itu dia adalah bentuknya kuantitatif, jadi yang dia itu berbentuk angka seperti misalnya hourly wage atau years of education atau age. Nah, itu kan semuanya kuantitatif. Nah, tapi in many cases, the interest relies on the effect of qualitative factor over certain outcome. Tapi seringkali pertanyaan riset itu sebetulnya interestnya itu terletak pada efek dari faktor yang kualitatif. Seperti misalnya pertanyaan riset, does gender or race affect wage? Jadi apakah gender dan ras seseorang itu mempengaruhi wage-nya? Atau does holding an MBA degree increase salary? Atau apakah memiliki degree MBA itu meningkatkan pendapatan. Nah, jadi itu kan kita butuh untuk melihat bagaimana variabel kualitatif itu mempengaruhi variabel dependen kita. Oke, nanti kalau misalnya ada kendala jaringan, Anda boleh mematikan video dan saya tidak mewajibkan Anda menyalakan video, jadi santai aja. Karena saya sendiri kadang-kadang jaringannya buruk, jadi kadang-kadang saya juga tidak akan memakai video. Oke, lanjut. Examples of qualitative factors are gender, race, region, being pregnant, etc. Jadi kualitatif faktor itu misalnya seperti gender, ras, agama, apakah seseorang hamil atau tidak. And a way to incorporate this information is to use binary or dummy variable. Nah, jadi salah satu cara untuk memasukkan ini ke dalam model itu menggunakan dummy variable. Jadi dummy variable itu dia itu sifatnya adalah biner ya. Kenapa biner? Karena dia nilainya kalau tidak 1 maka dia adalah 0. Nah, artinya apa? Kalau tidak 1 maka dia 0. Nah, ini jadi seperti misalnya kita ingin mengecek apa ya? Nah, misalnya apakah seseorang itu hamil atau tidak, pregnant atau tidak. Nah, ini kalau misalnya dia sama dengan 1, nah maka dia pregnant. Kalau dia sama dengan 0, maka dia tidak pregnant. Nah, jadi seperti itu dummy variable. Sifatnya adalah biner, nilainya kalau tidak 0, dia adalah 1. Nah, nanti di slide kali ini kita akan punya banyak contoh bagaimana dummy variable itu masuk ke dalam model. Nah, kalau Anda ingin membaca, referensinya itu ada di Woolrich chapter 7, section 1-4 dan 6. Oke? Masih merekam, oke. Lanjut. Nah, covariates, jadi qualitative information dummy variable. Covariates often contains qualitative information such as gender, race, occupation, industry, province, district, and many more. Nah, jadi sering sekali model kita itu sebetulnya membutuhkan banyak sekali informasi kualitatif ya. Oleh karena itu kita pada waktu tertentu kita akan butuh dummy variable. To represent this information, we use dummy variable. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang dummy variable itu sifatnya adalah biner atau binary, dia adalah yes or no. Jadi either you pregnant or you're not pregnant, either you are a woman or you're not a woman, either you're a Muslim or you're not a Muslim, or either you are a native Javanese or you are not a native Javanese. Nah, jadi informasi-informasi seperti itu. Variable indicating whether or not a person have moved within past year. Nah, ini contohnya adalah apakah Anda pernah pindah rumah atau tidak dalam setahun terakhir. Nah, kalau misalnya nilainya 1, nah maka artinya Anda berarti pindah rumah dalam setahun terakhir. Tapi kalau 0, maka berarti Anda tidak pindah rumah dalam setahun terakhir.
Oke, nah jadi nanti untuk memasukkan dia ke regresi, ya jadi tinggal dimasukkan saja tadi si dummy variable yang nilainya antara 0 dan 1. Oke. Nah, mari kita lihat bagaimana dummy variable di dalam multiple linear regression. Oke, mari lanjut. Nah, Anda ingat bahwa sebelum ini dengan Pak Gilang pasti sudah membahas tentang asumsi klasik. Jadi ada 1 sampai 6 ya. Nanti kalau lupa silahkan buka lagi slide-slide sebelumnya. Jadi assumption MLR 1 sampai MLR 6 do not rule out the possibility of including dummy variables. Nah, jadi dengan memasukkan dummy variable itu Anda tetap bisa memenuhi asumsi klasik ya. Nah, having binary variable does not affect estimation and inference technique. All procedures can be carried out using standard OLS technique. Nah, jadi nanti meskipun di dalam model Anda memiliki dummy variable, nanti estimasinya, inference-nya, dan bagaimana Anda membaca hasil regresinya itu kurang lebih akan tetap sama. Jadi nggak ada yang berubah. However, interpretation of the coefficient is different. Nah, nanti bedanya hanya sedikit, itu adalah di bagian interpretasi. Jadi nanti menginterpretasinya itu agak sedikit beda dari biasanya. Agak nge-lag nih. Agak sedikit beda dari biasanya. Ups. Iya. Sorry, keluar nih screen-nya tadi. Ternyata malah ke-close tadi filenya. Saya buka lagi ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Sampai mana tadi? Ini dia. Sampai di interpretasi yang agak beda dari biasanya. Oke. We cannot say. Nah, now with the constant term can be relevant and we cannot say increasing D by 1 unit. Nah, nanti biasanya kalau di regresi yang sudah kita pelajari selama ini kita tidak terlalu membahas tentang konstanta kan. Nah, tapi nanti dengan adanya dummy variable kita akan membahas bagaimana cara membaca konstanta. Karena nanti dummy variable itu hubungannya akan erat sekali dengan konstanta. Oke? Nah ini contoh, kita masuk ke contoh ya sekarang. Think about the following wage equation. Nah, jadi sekarang di sini kita punya model di mana wage itu dipengaruhi oleh education. Nah, jadi education mempengaruhi wage. Nah, tapi di sini kita ingin tahu bagaimana gender seseorang itu mempengaruhi wage yang dia dapat. Nah, oleh karena itu kita masukkan dummy variable female di sini. Nah, jadi wage itu adalah beta 0 atau konstanta ditambah delta 0 female, atau ini adalah dummy variable untuk female, ditambah beta 1 education, ditambah U atau error. Nah, di sini female sama dengan 0 if the worker is male. Nah, jadi di beta 0 ini, dia female sama dengan, Nah, jadi di sini, kalau dia nilainya 0, dia adalah male. Tapi kalau dia nilainya 1, nah di sini dia adalah female. Nah, jadi seperti itu dummy variable. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melihat wage untuk male, nah maka berarti kan female sama dengan 0. Kalau kita ingin melihat model wage untuk female, maka kita pakai yang female sama dengan 1. Nah, untuk yang male, itu wage itu akan terbangun dari beta 0 ditambah beta 1. Karena apa? Karena yang delta 0 dia sama dengan 0 kan? Nah, oleh karena itu nanti yang menjadi model untuk wage-nya male itu adalah beta 0 tambah beta 1. Karena apa? Karena di sini delta 0. Tulisan saya jelek banget ya, benar. Karena di sini delta 0 itu sama dengan 0. Jadi dia hanya terbentuk dari beta 0 tambah beta 1 education. Nah, sedangkan untuk yang female, karena dia bernilai 1, jadi beta 0-nya ini nilainya tidak sama dengan 0, ada nilainya.
Nah, maka nanti weights-nya adalah beta 0 tambah delta 0 ditambah beta 1 education tambah U. Nah, jadi seperti itu ya cara kita melihat bagaimana gender itu mempengaruhi weights. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin menghitung weights laki-laki, maka Anda cukup menambahkan beta 0 ditambah beta 1. Kalau Anda ingin melihat weights untuk perempuan, maka Anda tambahkan beta 0 ditambah delta 0 ditambah beta 1. Seperti itu. Nah, jadi kita juga bisa simpulkan bahwa delta 0 ini adalah selisih antara male dan female. Nah, jadi karena ini adalah selisih, nah jadi yang beta 0 ini hanya yang male, sedangkan yang female ini ada selisih delta 0 di sini, maka yang female nanti weights-nya itu terbentuk dari beta 0 tambah delta 0 tambah beta 1. Seperti itu. So far so good. Nah, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah di sini kita mengasumsikan bahwa pengaruh dari education itu sama antara female dan male. Jadi education for male and female itu mempengaruhi memiliki efek yang sama. Jadi di sini kita purely hanya ingin melihat bagaimana weights itu dipengaruhi oleh gender seseorang. Tapi kita asumsikan bahwa return on education untuk laki-laki maupun perempuan itu sama. Nah, the dummy variable female is an intercept shift. Nah, intercept shift itu artinya apa? Jadi dia ini habis ini saya tunjukkan kurvanya supaya lebih jelas apa yang saya sebut sebagai intercept shift. Tapi yang dimaksud intercept shift itu sebetulnya ya selisihnya ini. It describe how weights tends to differ between male and female workers. Atau dengan kata lain, adanya selisih antara weights female dan weights male. Kalau misalnya dirumuskan menggunakan notasi matematikanya, maka delta 0 ini sama dengan expected value dari weights given that female sama dengan 1, education dikurangi expected value dari weights given that female equals to 0, education. Jadi seperti itu. Ini seperti apa kurvanya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah, jadi ini tadi model kita. Nah, yang saya maksud dengan intercept shift itu ini. Ini adalah, belum saya ini. Ini adalah, ini adalah intercept shift. Jadi ini kan beta 0 nih di sini. Antara sini sampai sini beta 0. Nah, tapi ada selisih. Jadi yang di sini hanya untuk yang male, dan ada selisih antara male dan female. Nah, female tuh interceptnya sebetulnya di sini. Nah, selisih antara yang sini dan yang sini itu adalah delta 0, atau disebut sebagai intercept shift. Jadi intinya, kalau Anda menggunakan dummy variable, itu Anda akan punya intercept lebih dari 1, sesuai dengan dummy variable yang Anda miliki. Sekarang di dalam model tadi, kita akan punya weights sama dengan beta 0 tambah delta 0 female, delta 0 female, ditambah beta 1 education kan, ditambah U. Nah di sini, karena kita punya satu dummy variable, nah itu artinya kita punya satu tambahan intercept. Jadi intercept yang awalnya, yang original, itu yang beta 0, itu ada di sini. Terus karena kita tambahkan dummy variable, kita punya intercept lagi di sini. Nah, tapi di sini slope-nya itu sama. Jadi kedua garis ini punya slope yang sama. Cuman mereka intercept-nya beda. Nah, oleh karena itu, untuk yang model male tadi, kita menghitung hanya yang berada di intercept yang pertama. Jadi weight sama dengan beta 0 ditambah beta 1 education. Nah, jadi slope-nya untuk keduanya itu sama dengan beta 1. Sedangkan untuk yang male, nah kita menghitungnya dari titik yang ini kan. Nah, maka tambahkan dari sini beta 0, tambahkan selisihnya delta 0, tambah beta 1 education. Jadi seperti itu.
Gimana? So far so good? Bisa dipahami, Bu. Oke, siap, baguslah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya saja. Oke, baik lanjut. Oh ya, silahkan. Apakah Satu-satu. Oh ya, Mas Norman dulu. Oh ya, siap. Untuk bertanya, kalau dalam hal model seperti ini, ibaratkan itu gaji dari male dan female itu lebih tinggi yang male ya, Bu? Oke, good question. Nah, jadi betul di model yang ini kebetulan kita ibaratkan gaji yang female itu lebih tinggi. Nah, nanti kalau kita memodelkan di mana nanti gaji yang female lebih rendah, nah maka nanti interceptnya yang female itu akan ada di bawahnya yang male. Seperti itu. Nah, nanti kan kita tahu on average gajinya female dan male itu tinggian yang mana, kan setelah kita punya data ya. Nah, tapi karena kita tidak ada data di sini, kita hanya mengumpamakan, jadi kita umpamakan yang female lebih tinggi. Tapi nanti kalau misalnya ternyata gaji yang female lebih rendah, ya berarti interceptnya ada di bawahnya male di sebelah sini. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Siap, Bu. Ada lagi? Silahkan. Bertanya, Bu. Monggo. Berarti memungkinkan bahwasanya nilai delta 0 itu negatif ya, Bu? Dalam artian intersepsifnya bukan ke atas tapi ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tidak ada pengaruhnya, misalkan kita ekspektasinya bahwa gaji female lebih tinggi, maka female dinotasikan di binernya sama dengan 1. Itu pengaruh nggak, Bu? Oke, saya jawab satu-satu. Jadi benar, ini bisa jadi dia negatif, bisa jadi dia positif. Ya, jadi ya bisa negatif, bisa positif. Lalu yang kedua, jadi saya iris dulu. Jadi di sini female sama dengan 1 ini jadi dummy variable itu tuh terbentuk dengan nilai hanya 0 dan 1 kan. Nah, jadi misalnya kelas ini misalnya, nah saya ingin membandingkan misalnya GPA, lalu di sini saya akan tambahkan variabel X1-nya adalah misalnya nilai PR, rata-rata nilai PR. Nah, lalu variabel yang ketiga, saya ingin melihat apakah perempuan dan laki-laki itu mempengaruhi GPA di kelas ini. Nah, jadi di sini saya misalnya punya dummy female. Nah, di sini kita kan ada 10 orang kan di sini mahasiswanya. Mahasiswa yang perempuan berapa di sini? Berapa? 4 orang. 4. Nah, nanti data yang kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bersepuluh kan? Nanti ini juga ada 10 nilai PR Anda masing-masing. Ini cuma perumpamaan ya. Nah, nanti dummy variabel itu bentuknya seperti ini. Nah, karena hanya 4 orang nih yang female, maka nanti akan ada 1, 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini melambangkan 4 orang yang perempuan. Sisanya laki-laki itu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah, nah ini nanti data ini yang akan kita masukkan ke dalam model kita. Nah, jadi female sama dengan 1 dan female sama dengan 0 ini melambangkan yang mana yang perempuan, yang mana yang laki-laki. Itu saja. Nah, jadi misalnya di sini berdasarkan model yang saya tulis secara dadakan di samping tentang GPA ini, nanti jadinya seperti ini. Jadi misalnya GPA sama dengan beta 0 plus beta 1 nilai PR misalnya. Lalu harusnya saya tulis ininya dulu ya biar nggak bingung. Ditambah delta 0 female ditambah beta 1 PR ditambah U. Nah, maka ini Nah, ini beta satunya di sini adalah nilai PR
Dan wage-nya di sini ini adalah GPA, ini adalah GPA. Nah, nanti dari data mahasiswa kelas Anda ini, kita bisa lihat misalnya ternyata yang perempuan nilainya rata-rata lebih tinggi GPA-nya daripada yang laki-laki. Nah, nanti akan dimodelkan seperti ini. Jadi ada 2 intercept untuk yang laki-laki yang 6 orang tadi. Jadi ini adalah male, karena female sama dengan 0 ya, ini yang 6 orang tadi. Itu posisinya berada di yang sepanjang garis ini. Sedangkan yang 4 orang perempuan di kelas Anda, itu posisinya akan ada di sepanjang garis ini. Nah, jadi seperti itu konsepnya dummy variable. Jadi nanti data yang dimasukkan ke dalam regresi itu ya ini 111 0 0 0 0. Apakah ini harus berurutan? Tidak, ini tidak harus berurutan. Saya cuma kebetulan biar gampang aja nulisnya saya urutkan seperti itu. Gimana? Sudah cukup jelas? Berarti tidak dipengaruhi, misalkan itu kan di situ Bu Amanda menuliskan dimodelkan female sama dengan 1, kan kita juga bisa pakai modelnya male sama dengan 1 dan male sama dengan 0. Nggak ngaruh dari itu ya Bu? Betul. Suka-suka peneliti berarti ya? Betul, suka-suka peneliti. Oke, very good. Ada question lagi? Sedikit Bu. Monggo. Nah, kalau misalkan modelnya itu nanti cuma 1 variabel dummy Bu, data delta nolnya hasil dari regresi Bu ya? Iya, koefisien hasil dari regresi. Apakah nilainya itu pasti sama dengan selisih rata-rata Bu ya? Ini hasilnya, ini angkanya bukan selisih dari rata-rata. Bukan, jadi begini. Kan saya tadi bilang delta 0 itu selisih. Nah, dia ini adalah selisih antara intercept male dan intercept female. Jadi kalau misalnya Anda mau menghitung wage-nya female, itu tidak bisa Anda hanya masukkan delta 0 saja. Anda harus masukkan delta 0 ditambah beta 0. Karena ini dia hanyalah selisih antara si perempuan dan si laki-laki. Selisih kan, jadi bedanya sini dan sini. Tapi kalau Anda mau menghitung berapa, nah itu Anda tambahkan antara beta 0 ke delta 0. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Iya, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut. Nah, oke, lanjut. Nah, ingat ya bahwa di sini kita mengasumsikan return on education antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tandanya apa? Tandanya kita punya slope yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di sini supaya teman-teman tidak bingung, untuk melihat bagaimana dummy variable itu mempengaruhi dependent variable, nah itu akan kita lihat di intercept. Jadi bedanya intercept antara dummy variable yang bernilai 1 dan dummy variable yang bernilai 0. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana interaksi antara dummy variable dengan independent variable, nah itu nanti kita melihatnya di slope. Jadi di sini slope-nya sama karena kita asumsikan return on education itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Nanti akan ada kasus di mana kita punya slope yang berbeda. Tapi itu nanti. Jadi untuk sementara ini dulu yang saya sampaikan. Oke, lanjut. Nah, ini interpretasinya. Nah, consider the multiple linear regression, tadi model kita yang tadi, where female is female dummy variable. Interpretation of coefficient, nah jadi delta 0 ini adalah wage gain or wage loss if the person is woman rather than a man holding the education is fixed. Nah, yang dimaksud dengan wage gain and wage loss ini dia merujuk pada selisih antara wage perempuan dan laki-laki. Wage gain kalau misalnya ternyata wage-nya perempuan lebih tinggi, dan wage loss kalau misalnya ternyata wage-nya perempuan itu lebih rendah. Nah, beta 1 ini adalah effect of education on wage holding gender fixed. Nah, ini udah dipelajari sebelumnya ya, bahwa kalau kita melihat variabel independen secara satu persatu, maka kita menganggap bahwa variabel yang lain itu fix. Oke? Nah,
Note that both men and women have the same return on education, including education allow us to control the difference in education between men and women. Oke, lanjut. Nah, now suppose that y is transformed by taking its logarithm. Nah, ini di sini tadi kita punya model yang dia itu linear kan. Nah, tapi kita juga sudah belajar bahwa kita bisa menggunakan model dengan log linear. Log linear di mana kita mentransformasi variabel dependen kita menggunakan logaritma natural seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pakai logaritma natural, apa nanti implikasinya? Implikasinya nanti interpretasi kita itu dalam persen. Oke. Let y be the weight of individual. Nah, jadi misalnya di sini kita melihat perbedaan berat badan antar individu. Let D equals 1 if the person takes pill A and D equals 0 if the person takes placebo. Nah, di sini delta nolnya, saya tulis di mana ya? Ini aja. Delta nol. Ini dia. Kalau misalnya pil A sama dengan 1, tapi kalau placebo sama dengan 0. Nah, di sini hasil regresi kita menunjukkan bahwa delta 0 sama dengan 0,13. Nah, nanti interpretasi kita bisa katakan bahwa karena delta 0 ini bernilai 1 kalau seseorang itu meminum pil A, nah maka nanti kita bisa membuat interpretasi bahwa pill A generates 30% increase in the weight. In other words, taking pill A increase expected weight by 13%. Atau orang yang meminum pil A itu dia bisa meningkatkan berat badannya, atau dengan kata lain meminum pil A itu bisa meningkatkan expected weight by 13%. Nah, jadi seperti itu cara menginterpretasi model log linear. Udah dipelajari kan ini sebelumnya, jadi saya yakin Anda sudah paham. Oke, lanjut. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi Anda perlu berhati-hati dalam hal ini. Jadi ada yang disebut sebagai dummy variable trap. Nah, jadi dummy variable trap itu apa? Nah, ini sangat berbahaya. Enggak sangat berbahaya juga sih, tapi kalau misalnya ini terjadi nanti model Anda tidak bisa diestimasi karena Anda akan mengalami perfect collinearity. Nah, masih ingat kan perfect collinearity itu apa? Nah, nanti kalau lupa silahkan lihat slide-slide di sebelum mid semester. Oke, nah jadi di sini kita punya model di mana weight sama dengan beta 0 ditambah gamma 0 male ditambah delta 0 male ditambah beta 1 education. Jadi kita ingin lihat bagaimana being a male itu mempengaruhi weights dan being a female itu mempengaruhi weights dan bagaimana education mempengaruhi weights. Nah, when using dummy variable, one category always has to be omitted. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan dummy variable, itu satu kategori itu harus selalu di-omit. Jadi yang terjadi, kalau misalnya Anda melakukan regresi dengan dummy male dan female di sini, nanti akan terjadi perfect collinearity. Tahu nggak kenapa? Karena nanti mereka berdua akan punya collinearitas yang sangat tinggi. Karena apa? Nanti di sini mereka akan punya proporsi 1 dan 0 yang sama. Jadi 1 dan 0 yang sama. Oleh karena itu, dia akan mengalami perfect multicollinearity. Kenapa mereka akan punya nilai 1 dan 0 yang sama? Karena di variabel yang gamma 0 ini dia akan bernilai 1 kalau male dan bernilai 0 kalau female. Nah, jadi diibaratkan kalau ini adalah mahasiswa di kelas Anda, maka Anda akan punya 6 angka 1 dan 4 angka 0. Nah, yang ini, yang female, misalnya ini diibaratkan di kelas Anda, maka nanti Anda akan punya 4 angka 1 dan 6 angka 0. Nah, jadi proporsinya kan mirip banget ya. Jadi you can say that di sini informasi yang kita dapat adalah 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Informasi yang kita dapat dari delta 0 juga sama, 4 orang perempuan, 6 orang laki-laki.
Nah, oleh karena itu nanti dia akan mengalami perfect multicollinearity. Nah, itulah juga kenapa kita harus selalu mengomit satu kategori. Jadi kalau kita punya dua kategori, dia male sama female, nah maka dummy variabelnya adalah 2 dikurangi 1. Jadi nanti kalau Anda punya kategori N, nah itu nanti dummy variabelnya itu sama dengan N min 1. Misalnya Anda punya 4 kategori, maka dummy variabelnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, jadi seperti itu ya. So, you either use this model or use this model. Jadi, either weights sama dengan beta 0 tambah delta 0 female plus beta 1 education, atau weights sama dengan beta 0 ditambah gamma 0 male ditambah beta 1 education. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau di sini misalnya kita hanya melihat male saja, nah itu nanti nilai yang female masuk ke mana? Nah, nilai yang female itu masuk ke konstanta. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang bahwa konsep konstanta nanti akan sangat penting dalam menggunakan dummy variabel. Di sini juga sama, kalau kita hanya melihat yang male, maka yang female, maka yang male nilainya kemana? Dia akan masuk ke konstanta. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, alternatifnya, misalnya Anda tetap ngotot ingin memasukkan female dan male, nah maka Anda hapus konstantanya. Jadi di model yang ini nggak ada konstantanya kan. Nah, sebenarnya ini bukan yang nggak ada konstanta. Ini sebetulnya ini adalah konstanta yang tadi, cuman sekarang kita ganti labelnya menjadi delta 0 male instead of konstanta. Nah, sebetulnya nggak apa-apa sih melakukan ini, tapi kelemahannya adalah, well, this is confusing. Nanti kalau misalnya model Anda sudah lebih ribet dari ini, it's going to be confusing because sometimes we will need konstanta. Karena konstanta itu lebih mudah bagi si peneliti untuk melakukan interpretasi kalau misalnya ada konstanta. Kalau nggak ada konstanta, dengan model yang lebih ribet nanti jadi tambah ribet. Nah, jadi seperti itu. So far so good. Oke. Izin, Bu. Oh, silakan. Terkait yang tadi, yang perfect collinearity ini kan kalau saya ngelihat karena variabelnya itu saling inverse, Bu ya. Betul. Female dan ada nggak, Bu, yang benar-benar bukan variabel yang saling inverse tapi dia mungkin perfect collinearity? Oh, ada banget. Jadi perfect collinearity itu bisa terjadi meskipun variabelnya tidak perfectly inverse seperti ini. Jadi misalnya Anda punya data misalnya wage dengan saving misalnya. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, most of the time ketika wage seseorang itu naik, itu savingnya ikut naik. Nah, oleh karena itu nanti keduanya akan punya tren yang sama. Dan bisa jadi ini dia punya perfect collinearity. Itu bisa saja terjadi. Atau misalnya Anda mengambil data apa lagi ya? Ini juga ada hubungannya banget dengan spending misalnya, dengan consumption. Ini biasanya mereka bertiga ini punya tren yang sama. Oleh karena itu kadang-kadang dia bisa punya collinearity yang sangat tinggi atau memiliki perfect collinearity. Nah, jadi bisa ya perfect collinearity itu terjadi nggak cuma di variabel yang inverse. Tapi ini cuma contoh aja. Nanti kalau misalnya Anda punya data yang dia itu karakteristiknya sangat mirip, nah kayak misalnya kemarin saya ketemu data marketing, jadi jumlah UMKM yang melakukan marketing di tingkat provinsi dan di tingkat nasional dan di tingkat kabupaten. Nah, ini waktu itu saya melihat bahwa kalau saya masukkan marketing di ketiga tingkat ini, tiga-tiganya masuk, itu koliniaritas ketiganya itu sangat tinggi. Jadi kayak saya harus pilih salah satu saja dan buang yang lainnya. Nah, itu juga bisa terjadi. Karena apa? Karena ya logically when you do marketing di tingkat nasional, of course tingkat provinsi pasti juga baik, dan juga kalau sudah di tingkat di tingkat nasional ya pasti di kabupaten sudah baik. Nah, seperti itu juga bisa terjadi koliniaritas yang cukup tinggi. Nah, jadi seperti itu. Oke kan? Oke, Bu. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Oke, belum ada, saya lanjut.
Lanjut. Oke, nah ini ilustrasi. Contoh aja, the coefficient on female implies that women earn 33.72% less than men. Holding the education and experience constant. Nah, jadi ini adalah contoh, misalnya ada peneliti yang melakukan regresi dan menemukan bahwa ternyata perempuan itu gajinya 33% lebih rendah daripada laki-laki. We cannot add the dummy variable male to this model. Oh ya, ini tadi menjelaskan kenapa kita pakainya dummy variable male saja, tidak bisa male dan female keduanya masuk. Ini karena female dan male sama dengan 1, always hold, so there exists perfect linear relationship, so that there is a perfect quadratic. Oke. Nah, ini tadi kan saya sempat menyebutkan bahwa kalau kita pakai female, ya kita nggak bisa pakai yang male, jadi salah satu. Nah, tapi kalau Anda ingat, kita itu pasti, saya yakin di kelas Pak Gilang pasti pernah menunjukkan bahwa untuk variabel experience, itu kalau misalnya kita masukkan experience dengan experience kuadrat, nah ini dia tidak akan mengalami perfect collinearity. Nah, karena apa? Karena ini kasusnya beda. Jadi ada variabel linearity. Ada variabel yang dia itu sifatnya memang over time itu tidak linear, jadi tidak seperti ini over time, tidak. Tapi ada variabel yang sifatnya itu dia pada suatu waktu, jadi pada suatu waktu dia akan punya tren yang positif, tapi di titik tertentu dia akan mengalami tren yang negatif. Jadi di sini dia akan mengalami plateau, terus dia akan mengalami tren yang negatif. Nah, variabel seperti ini itu contohnya adalah age dan juga experience. Nah, untuk variabel seperti ini itu tidak masalah ketika kita memasukkan model linearnya ditambahkan model eksponensialnya atau kuadrat. Atau quadratic functionnya, kok eksponensial sih, quadratic functionnya. Karena apa? Karena dengan memasukkan keduanya itu kita lebih bisa melihat efek dari variabel ini over time. Karena kalau misalnya experience kita masukin tanpa yang kuadratnya, nah maka kita asumsikan nanti experience sifatnya seperti ini, linear. Padahal di dunia nyata ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah yang ini. Nah, oleh karena itu age dan experience itu di dalam model biasanya ada exper ditambah X per kuadrat, dan ada H ditambah H kuadrat. Nah, jadi ibaratnya, misalnya Anda bekerja ya, nah di awal-awal Anda bekerja, ketika Anda masih muda, masih awal 20-an misalnya, nah nanti produktivitas Anda itu akan sangat baik, sehingga H itu berpengaruh positif terhadap wage, tapi pada suatu waktu di usia mencapai 50 tahun misalnya, nah nanti performance-nya udah tidak seproduktif yang awal-awal, sehingga nanti berpengaruh negatif terhadap wage. Nah, oleh karena itu, H itu modelnya seperti ini. Untuk menangkap impact dari H secara lebih komprehensif, itu kita butuh untuk memasukkan H ditambah H kuadrat, supaya bisa menangkap sifatnya yang tidak linear ini, sifatnya yang kuadratik. Experience juga sama, awal-awal experience pasti berpengaruh positif, tapi nanti semakin lama seseorang itu bekerja, nanti pengaruh experience-nya itu akan turun. Karena apa? Well, karena mungkin berbagai faktor itu sudah berubah, sehingga misalnya teknologi berubah, sistem bekerjanya juga berubah, sehingga experience nanti udah nggak terlalu ngaruh lagi di masa depan. Seperti itu. Nah, jadi itu alasan ya kenapa ada variabel yang modelnya kita masukkan model kuadratiknya, tapi kita tetap tidak mengalami perfect collinearity. Perfect collinearity, seperti itu ya. Oke. Nice. Lanjut. Berikutnya, ini tadi berdasarkan hasil yang sini, di mana tadi menunjukkan bahwa women memiliki wage yang 33% lebih rendah. Pertanyaan berikutnya adalah, does that mean women are discriminated against? Nah, jadi berdasarkan perhitungan itu, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa perempuan itu mengalami diskriminasi? Jawabannya, maybe. Jawabannya maybe. Tergantung dari beberapa hal. Nah, jadi di sini, if the key assumption holds, then yes. Jadi if the key assumption holds, jadi key assumption-nya apa? Key assumption-nya tadi adalah, jadi di model kita tadi, kita punya weight sama dengan beta 0 tambah
delta 0 female ditambah my handwriting is so bad. Ditambah delta 0 female ditambah beta 1 education ditambah U. Nah, tadi apa key assumption kita? Key assumption kita adalah kita asumsikan bahwa return on education itu sama antara female dan female. Return on edu is similar for male and female. Nah, itu key assumption kita. Nah, jadi kalau misalnya key assumption-nya ini holds, nah maka betul bahwa perempuan itu terkena diskriminasi. If it doesn't hold, not necessarily being female may be correlated with other characteristic that has not been controlled. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, kalau misalnya kita asumsikan bahwa return on education itu tidak dipengaruhi gender, jadi mau Anda itu perempuan atau Anda itu laki-laki, return on education Anda berdua itu sama, nah maka di sini kita bisa simpulkan bahwa yang membedakan female dan female itu hanyalah gender saja. Jadi hanya delta 0 saja. Maka kita bisa bilang bahwa, oh iya, berarti ini perempuan didiskriminasi for being a woman. Tapi kalau misalnya kita asumsikan bahwa oh enggak, selain karena delta 0, beta 1 itu juga berpengaruh pada weight seorang perempuan. Karena apa? Karena return on education bagi perempuan dan laki-laki itu beda. Jadi kayak misalnya return on education untuk perempuan itu lebih rendah. Misalnya kenapa? Karena biasanya orang lebih mengutamakan anak laki-lakinya untuk sekolah daripada anak perempuannya untuk sekolah. Jadi secara rata-rata laki-laki mendapat pendidikan lebih banyak atau lebih lama daripada perempuan. Nah, karena itu perempuan jadi tidak bisa punya pendidikan yang cukup, berarti dia tidak bisa mengakses pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Nah, itu kan berarti gaji perempuan itu tidak hanya dipengaruhi oleh dia sebagai perempuan, tapi juga oleh karena si perempuan tadi tidak punya education yang cukup. Nah, kalau misalnya argumennya seperti itu, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadi diskriminasi. Karena apa? Karena return on education-nya itu beda antara perempuan dan laki-laki. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi kita sebagai peneliti kita harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Jadi if the key assumption hold, then yes, it's a discrimination because the only thing that makes different between male and female is delta 0. Tapi kalau misalnya beta 1-nya itu juga berperan di sini, nah maka kita nggak bisa bilang bahwa perempuan itu mengalami diskriminasi. Oke? Dan BTW kalau misalnya Anda tertarik dengan topik ini ada podcastnya Stephen Dubner yang judulnya The True Story of the Gender Pay Gap, dan dia ini punya podcast yang judulnya Freakonomics, tapi ini juga sebuah buku judulnya Freakonomics, buku yang menurut saya cukup menghibur. Jadi kalau misalnya mau baca atau mau mendengarkan podcastnya, that will be great. Oke, soal ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Saya clear all drawings. Oke. Nah, lanjut. Nah, belum ya nanti. Oke, nanti kita akan membahas, kita nanti akan kembali ke model ini, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke model yang ini. Nah, jadi di sini ada contoh sebuah model di mana dia melihat efek dari training grants on hours of training. Nah, jadi dia melihat apakah seseorang itu kalau mendapat grant itu akan mempengaruhi berapa lama dia melakukan training. Nah, di sini modelnya sudah di-regress di sini oleh si penelitinya. Hours M ini adalah hours training per employee. Nah, jadi ini adalah waktu trainingnya. Ini 46,67 ini adalah konstantanya. Nah, di sini variabel yang mempengaruhi adalah ada grant, ada sales, dan ada employee. Employee ini apa ya? Ya, pokoknya ada employee. Nah, tapi yang mau kita fokus di sini adalah variabel yang grant, karena ini adalah dummy variabel. Jadi yang grant ini adalah dummy variabel
yang nilainya 1 kalau dapat grant jadi get grant, dan dia nilainya 0 kalau misalnya no grant, nggak dapat grant. Nah, kita melihat bahwa dapat atau tidaknya grant. Jadi sorry, saya ulang. Jadi kita bisa melihat dari hasil ini bahwa mendapatkan grant itu berpengaruh positif pada hours of training. Jadi dengan mendapat grant itu hours of trainingnya bisa 26,25 lebih tinggi daripada yang tidak dapat grant. Is a dummy indicating nah di sini. Nah ini merupakan contoh dari wait a minute, project evaluation. Nah di project ini kita ingin membandingkan, bukan membandingkan, kita ingin melihat efektivitas dari pemberian grant dengan cara kita bandingkan kelompok yang mendapatkan grant atau di sini kita menyebutnya sebagai treatment dan kelompok yang tidak mendapat grant atau di sini disebut sebagai kontrol. Nah, di model seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa dummy variable ini bisa menampilkan outcome yang sifatnya kausal. Nah, ini kasus khusus ya. Jadi hanya di kasus project evaluation atau di eksperimen biasanya field eksperimen, tapi sebenarnya nggak field juga bisa sih economics. Nah jadi selama ini kan kita mengatakan bahwa dalam melakukan regresi itu kita melihat korelasi, bukan causation. Jadi kita melihat hubungan korelasi, bukan hubungan sebab akibat. Tapi ketika kita bisa melakukan experimental economics, di mana kita punya treatment group dan juga kita punya control group, dan keduanya ini punya karakteristik yang representatif, jadi karakteristiknya mirip, yang membedakannya adalah yang satu dapat treatment, yang satu nggak dapat treatment. Nah, jadi mereka punya karakteristik yang sama, tapi yang membedakan keduanya adalah hanya yang satu dapat treatment, yang kedua nggak dapat treatment. Nah, kalau kita bisa membuat eksperimen dengan dua grup yang seperti itu, yang sangat representatif seperti itu, nah maka kita bisa mengatakan bahwa treatment efeknya di sini itu adalah kausal, bukan lagi korelasi tapi kausal. Jadi kita bisa katakan bahwa adanya grant ini menyebabkan, jadi bukan korelasi lagi ya, tapi adanya grant itu menyebabkan hours of training per employment itu naik sebesar ini misalnya seperti itu. Nah tapi ini kasus khusus ya. Jadi causal inference itu hanya bisa terjadi ketika kita melakukan project evaluation seperti ini. Kuncinya adalah, nah ini saya menyebutnya bukan experimental economics yang benar, sorry. Yang benar adalah, yang benar adalah randomize trial error. Randomize trial control. Randomize trial control eksperimen atau RTC. RCT kok RTC sih, gimana sih saya? Sorry. Randomized control trial. Nah, itu yang mau saya ucapkan. Aduh, belepotan ngomongnya. Randomized, come on. Nah, randomized control trial. Nah, itu yang benar. Control trial. Nah, ini adalah eksperimen tadi. Jadi selama Anda bisa melakukan RCT, nah itu Anda boleh mengatakan bahwa saya melakukan causal inference. Bukan lagi melihat korelasi, tapi melihat causal inference. Tapi kuncinya adalah you have to do randomized control trial. Nah, tidak semua dummy variable itu terus kita bisa simpulkan bahwa dia kausal ya. Nah, tadi kunci kausal itu bukan di dummy variabelnya, tapi di ininya, di treatment sama control groupnya. Kalau Anda tidak bisa melakukan randomized control trial, ya nggak bisa bilang bahwa itu adalah causal inference, bukan. Jadi causal inference itu kuncinya adalah di treatment and control ini. Dan dia memang ini menggunakan dummy variable. Seperti itu.
Okay, question? No question? Okay, let's go on. Jadi ini salah satu kegunaan dummy variable ya buat randomized control trial. Nah, ini lanjut. Nah, jadi dari tadi kan kita memberi contoh, kita membahas contoh di mana kita hanya punya dummy variable dengan dua kategori, seperti female, male, atau treatment control, atau misalnya tadi apa sih tadi? Ya pokoknya tadi hanya dua. Nah, tapi sebetulnya dummy variable itu boleh memiliki kategori yang lebih dari dua. Jadi dia punya multiple kategori. Dummy can be used when qualitative variable have multiple categories. For example, nah kita bisa membagi edukasi atau education dalam beberapa kategori. Misalnya less than high school, some college, dan graduate. Graduate itu seperti Anda misalnya, jadi master degree atau PhD degree. Nah, caranya adalah first choose a base category. Nah, jadi kalau Anda punya multiple categories, itu sama seperti tadi ketika kita melakukan dua kategori, Anda pilih dulu base kategorinya atau kategori yang akan masuk ke dalam konstanta. Jadi ini adalah kategori yang masuk ke dalam beta 0. Misalnya di sini kita pilih less than high school sebagai base kategori. Nah, nanti then define dummy variable for each remaining categories. Nah, di sini kita punya high school, some college, dan grade. Nah, perlu diingat ya, tadi saya sudah sempat bilang bahwa dummy variable itu jumlahnya adalah n-1. Nah, di sini n-nya kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kita punya 5, maka kita akan punya 4 dummy variable. Nah, yang satu itu sisanya ini adalah base kategori atau dia masuk ke dalam beta 0. Jadi base kategorinya adalah less than high school. Nanti sisanya ini ada dummy kategorinya. Nah, each dummy will equal 1 only when education equals the corresponding category. Nah, jadi nanti modelnya jadi seperti ini. Nah, each dummy describes how Y tends to differ between those with education. Nah, jadi dummy variabelnya itu akan menjelaskan bagaimana Y atau which itu akan berbeda untuk setiap tingkat edukasi. Nah, jadi less than high school itu masuknya ke beta 0, less than high school. Nah, di sini kita punya dummy delta 1 untuk high school, delta 2 untuk some college, delta 3 untuk college, delta 4 untuk grade school, dan beta 1 experience. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita bikin kurvanya, ya maka kita akan punya 4, 1, 2, 3, 4, 5 intercept yang berbeda. Ini yang base, misalnya yang base di sini, ini beta 0, terus kita akan punya delta 0 misalnya, ini misalnya aja ya, ini yang high school, terus kita punya lagi, apa di sini? Delta 2, delta 1, oh sorry, ini delta, sebentar ya, mana sih? Nah, ini delta 1, nah terus misalnya delta 2-nya di sini, delta 2, dan seterusnya, DST, nah jadi seperti itu ya, nanti jadi delta 1 ini adalah selisih wage, selisih wage antara orang yang lulus high school dengan orang yang less than high school. Sedangkan delta 2 ini adalah selisih antara orang yang some college dengan orang yang less than high school. Yang delta 3 di sini ini juga selisih antara wage antara orang yang lulus college dengan orang yang less than high school. Yang delta 4 grade ini juga orang yang grade selisihnya dengan orang yang less than high school. Nah, ini semua di sini punya slope yang sama karena kita asumsikan experience itu nanti return on experience-nya adalah sama untuk setiap tingkat edukasi. Seperti itu. Nah, ini kenapa kita nggak menambahkan expert pangkat 2? Nah, karena ini adalah contoh modelnya aja. Jadi ini contoh model di mana dia hanya memasukkan experience. Nanti kalau di
penelitian beneran, nah itu si peneliti pasti akan mempertimbangkan untuk memasukkan experience pangkat 2. Oke, nah jadi seperti itu ya cara membuat dummy variabel dengan kategori lebih dari 2. Nah, lanjut. Nah, ini ada contoh lagi. Silahkan, monggo. Kalau dilihat dari itu, kenapa ini tidak masuk dalam perfect collinearity? Oke, thank you. Itu menghasilkan perfect collinearity. Makasih. Ya, sama-sama. Nah, jadi di sini kenapa dia nggak masuk perfect collinearity? Karena di sini yang dilihat adalah tamatan pendidikan terakhir. Nah, jadi orang yang tamatan pendidikan terakhirnya adalah graduate school, itu tidak akan dihitung juga sebagai orang yang sudah menyelesaikan high school atau some college atau college. Nah, jadi ini adalah pendidikan terakhirnya grade school. Dan ini adalah pendidikan terakhirnya college, ini pendidikan terakhirnya adalah some college ini D3 kalau saya nggak salah, dan ini adalah yang high school. Sedangkan yang less than high school, nah maka ini adalah orang yang tidak pernah mengenyam tingkat SMA. Nah, jadi nanti value dari high school ini jadi nanti antara HS itu dia tidak sama dengan yang some call, juga tidak sama dengan yang call, juga tidak sama dengan yang grade school, grade, juga tidak sama dengan yang less than HS. Nah, oleh karena mereka ini nilainya bukan inverse dari satu sama lain, dan mereka juga tidak punya irisan. Kenapa saya bilang tidak punya irisan? Karena ini adalah pendidikan tamatan terakhir. Jadi tidak ada double counting. Nah, oleh karena itu dia tidak akan memiliki perfect collinearity, atau in fact dia bahkan tidak akan mengalami multicollinearitas yang tinggi. Nah, jadi oleh karena itu dia tidak akan mengalami multicollinearity. Dan satu observasi itu tidak mungkin dia masuk ke dalam beberapa variabel dummy secara bersamaan. Because this is tamatan kan, pendidikan terakhir. Nah, jadi seperti itu kenapa dia tidak mengalami multicollinearitas. Oke. Ada lagi? Nah, izin Bu. Halo? Iya, silakan. Kalau yang tadi itu dicontohkan kan kalau dia lebih dari satu dummy variabel tapi kategorikal ya. Misalkan itu lebih dari satu variabel dummy tapi bukan kategorikal, misalkan kayak gini lah, yang tadi ini adalah dummy variabel yang kelompok 1 itu yang terkait dengan tingkat lulusan, kemudian ditambah dengan female atau no gitu kan, bisa nggak Bu di dalam satu equation? Bisa, jadi bisa, jadi betul sekali ya, jadi bisa kita punya dua jenis dummy variabel. Jadi kayak jenis dummy variabel yang pertama adalah lulusan sekolah ini, lalu kita tambahkan lagi misalnya di sini gamma 1 female misalnya, nah ini bisa banget. Atau kita tambahkan lagi misalnya dengan lambangnya row 1 white misalnya, untuk kalau misalnya dia berkulit putih, itu bisa banget. Jadi kita bisa punya jenis dummy variabel yang banyak di dalam satu persamaan. Nah, in fact nanti setelah ini kita akan melihat bagaimana bagaimana dummy variabel itu berinteraksi satu sama lain. Oke, jadi bisa jawabannya. Oke, lanjut. Sedikit lagi Bu. Boleh. Saya belum paham kalau yang efek korelasi antara dummy variabel dengan variabel penjelas lainnya yang bukan dummy, kira-kira seperti apa Bu ya? Nah, oke, good question. Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana dummy variabel berinteraksi dengan independent variabel yang bukan dummy. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini masih contoh yang kategorikal tadi ya. Nah, di sini contohnya kalau misalnya kita menggunakan credit ratings. Nah, jadi di sini incorporating ordinal information using dummy variable. Nah, jadi ordinal itu adalah ranking. Saya lebih suka menyebutnya sebagai ranking, jadi ordinal. Itu kayak misalnya di sini kita rating dari municipal bond rate,
atau CR. Nah, itu dia antara 0 sampai 4, dengan 0 itu worst dan 4 itu best. Nah, ini supaya kita bisa melakukan analisa yang lebih komprehensif, itu sebaiknya kita tidak hanya menggunakan 2 kategori worst dan best, tapi kita memasukkan kategori yang CR1, CR2, CR3, CR4, dan juga yang CR0. CR0 sebagai konstanta di sini. Nah, jadi seperti itu contoh memasukkan informasi ordinal ke dalam dummy variable. Oke, ini sama seperti tadi ya. You already know this. Nah, berikutnya, mari kita melihat bagaimana interaksi antara dummy variable dengan independent variable. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Anda barusan tadi. So previously, models do not allow interaction among dummy variables. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana dummy variable itu berinteraksi satu sama lain. This restriction can be strong and unrealistic. Jadi unrealistic. So in what follows we discuss how to incorporate such interaction. Jadi karena kalau misalnya kita merestrik interaksinya, nah itu tuh nggak realistis ya. Makanya kita harus melihat bagaimana dummy variable berinteraksi. Despite adding interaction, the model will be linear. Nah, jadi meskipun kita menambahkan interaksi, itu model kita akan tetap linear, jadi tidak akan mempengaruhi linearitas model kita in the parameter. Thus, OLS estimation and inference technique can be applied. Nah, maka kita tidak akan melanggar asumsi klasik. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana interaksi antar dummy variabel. Oke, nah di sini kita lihat terlebih dahulu bagaimana dummy variabel berinteraksi dengan bagaimana dummy variable berinteraksi dengan variabel yang tidak dummy. Nah, jadi interaction when there is only one variable is dummy variable. Nah, kita kembali ke model kita yang tadi ya, di mana which itu dipengaruhi oleh beta 0 ditambah beta 1 female, nah ini dummy variabelnya, dan ditambah beta 2 education. Nah, ini adalah interaksi antara dummy variable dan independent variable di mana female dikali education. Nah, di sini kita kita menghentikan asumsi kita tadi bahwa return on education itu sama untuk female dan female. Di sini kita bisa katakan bahwa return on education varies double R nggak sih? Enggak ya. Varies between male and female. Nah, ini tadi kan key assumption kita bahwa return on education itu sama antara perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa return on education antara perempuan dan laki-laki itu beda. Maka kita interaksikan antara dummy variable female dengan independent variable education. Nah, jadi ini artinya apa? Nah, di sini kita bisa bilang bahwa return on education for female itu adalah, jadi return on education for female itu adalah beta 2 ditambah beta 3. Jadi ini ditambah, ini ditambah dengan yang ini. Nah, sedangkan return on education untuk yang male, for male workers, return to education, bukan on education, itu hanya beta 2 saja. Nah, jadi sama seperti tadi, kalau kita mau menghitung wage untuk male, itu kita hanya melihat beta 0. Jadi beta 0 ini adalah wage-nya male. Ini wage-nya male tadi. Sedangkan yang beta 1 ditambah beta 0, nah ini adalah wage-nya yang female. Wage female. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang wage ini tidak hanya dipengaruhi oleh seseorang itu female atau male, tidak hanya dipengaruhi oleh return on education saja, tapi juga dipengaruhi oleh return on education antara male dan female. Jadi sekarang return on education-nya juga ada 2. Jadi return on education untuk female dan return on education untuk yang male. Nah, jadi ini adalah interaksi antara dummy variable
dengan independent variable. Ini tadi untuk menangkap faktor seperti yang saya sebutkan, seperti misalnya female get less education misalnya, kayak misalnya female hanya pergi sampai SMA, tapi untuk male kesempatan untuk menjadi sarjana misalnya lebih tinggi. Nah, itu untuk menangkap hal-hal seperti itu di dalam model. Itu kita butuh melakukan interaksi antara dummy variable dengan independent variable. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Bu. Monggo. Kalau female dengan education-nya, misalnya datanya tadi Bu ya, untuk female ternyata tingkat pendidikannya lebih rendah daripada male ya. Kalau di dalam modelnya kita interaksikan, beta 2-nya jadi bias nggak Bu? Nah, beta 2-nya ini jadi education yang buat male saja. Sama seperti di sini kan female kan merupakan selisih ya antara male dengan female. Nah, nanti yang ini beta 3 itu juga merupakan selisih return to education-nya male dengan female. Jadi tidak bias sih, sama aja seperti itu. Gimana? Kalau misalkan yang di regresinya Bu, kita nggak membuat interaksinya Bu, nilai beta 2-nya beda nggak antara yang ada interaksi dengan tidak ada interaksi Bu? Oke, very good. Jadi kalau misalnya Anda tidak menambahkan yang ini, jadi modelnya tetap seperti tadi, nah maka di sini kita asumsikan bahwa male sama female ini return to education-nya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan antara lama mengenyam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita asumsikan nanti yang membedakan cuma seseorang being female aja. Jadi gender seseorang aja yang mempengaruhi perbedaan antara female dan female dan male. Nah, tapi kalau misalnya beta 3 ini kita masukkan, nah di sini kita memperluas jangkauan analisis kita juga mempertimbangkan bahwa bentar, kayaknya tuh lama mengenyam pendidikan antara laki-laki dan perempuan di dalam data saya, di dalam observasi saya itu tidak sama. Dan saya ingin memasukkannya ke dalam model. Supaya apa? Supaya analisis saya lebih komprehensif. Nah, jadi bedanya di situ. Bedanya di model yang menggunakan beta 3, Anda mempertimbangkan faktor kalau misalnya lama mengenyam edukasi antara laki-laki dan perempuan itu beda. Tapi kalau Anda tidak masukkan beta 3, maka Anda menganggap baik perempuan maupun laki-laki mereka akan mengenyam pendidikan dengan lama yang sama. Jadi itu bedanya. Bisa dimengerti kah? Siap, Bu. Bisa. Oke, sip. Jadi oke ya. Nah, jadi itu cara kita menginteraksikan. Nah, pertanyaan berikutnya. Oh, sebelumnya ada pertanyaan lagi? Kalau ada silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Nah, berikutnya, bisakah kita melakukan interaksi antara dummy variabel dengan dummy variabel lainnya? Nah, jawabannya bisa. Kalau di sini kita melakukan interaksi antara dummy variabel dengan independent variabel, sekarang kita akan coba lakukan interaksi antara dummy variabel dengan dummy variabel lainnya. Caranya adalah, sebelum itu mari kita lihat kurvanya. Nah, jadi ini kurvanya agak sedikit berbeda dari yang kita lihat sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita punya kurva seperti ini. Ini adalah wage, lalu ini adalah education. Tadinya kan kita punya nih, yang di sebelah sini adalah buat yang male. Nah, lalu yang atasnya untuk yang female, itu di sini misalnya seperti itu. Female. Nah, di sini tadi kita asumsikan bahwa mereka punya slope yang sama. Nah, tadi kenapa mereka punya slope yang sama? Karena kita asumsikan return on education-nya itu sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, return on education atau impact dari variabel independen beta 1 ini itu tertangkapnya di slope. Tapi kalau impact dari delta 0 atau dummy variabel itu tertangkapnya di intercept. Jadi yang ini tertangkapnya di slope, efeknya itu tertangkap di slope, yang ini efeknya tertangkap di intercept. Nah, sekarang karena kita asumsikan efek dari beta 1 itu juga berbeda antara laki-laki dan perempuan,
Maka sekarang tidak hanya kita punya intercept yang berbeda, kita juga punya slope yang berbeda. Jadi slope-nya female itu seperti ini, sedangkan slope-nya male itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka punya slope yang berbeda. Nah, jadi kalau kita melakukan interaksi antar dummy variabel tadi, kita akan punya tidak hanya intercept yang berbeda, kita juga punya slope yang berbeda. Jadi slope-nya slope-nya male itu hanya beta 2, sedangkan slope-nya female itu adalah ini, beta 2 tambah beta 3. Jadi ini slope female, sedangkan yang ini adalah slope male. Nah, intercept-nya juga beda kan? Nah, ini intercept yang perempuan, ini intercept yang laki-laki. Nah, jadi itu bedanya antara model yang tadi dengan model yang sekarang. Jadi ini model yang tadi, ini model yang sekarang. Oke? Okay? Do you guys have question about this? Oke, so far so good. Let's go on. Nah, interaction of two dummy variable. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin menginteraksikan dua dummy variable? Oh, udah masuk slide terakhir kita. Nah, yang terakhir, materi terakhirnya ini adalah bagaimana melakukan interaksi antara dua dummy variable. Nah, jadi misalnya kita punya equation untuk wedge. Jadi wedge dipengaruhi oleh beta 0 tambah beta 1 female ditambah beta 2 white ditambah beta 3 female dikali white. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana pengaruh gender. Jadi ini kan gender, female male dan race. Nah, di sini race-nya white dan non-white. Nah, kita ingin melihat bagaimana kalau misalnya kita cuma punya model ini saja. Nah, kita hanya bisa melihat bagaimana. Jadi kalau misalnya di model ini saja, nah maka di sini beta 1 ini adalah perbedaan wedge antara yang perempuan dan yang laki-laki, di mana beta 0 ini akan menangkap male dan juga non-white. Nah, jadi beta 1 ini adalah perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki, dan beta 2 adalah perbedaan gaji antara yang berkulit putih dan yang tidak berkulit putih. Itu saja. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana kalau misalnya dia perempuan dan berkulit putih atau dia laki-laki dan berkulit putih. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan interaksi antara dummy variabel. Jadi kita interaksikan misalnya antara female dan white. Nah, jadi beta 3 ini adalah perbedaan gaji antara yang perempuan berkulit putih dengan yang perempuan gaji antara perempuan berkulit putih dengan yang bukan perempuan berkulit putih. Sedangkan gaji untuk laki-laki berkulit putih nanti masuknya ke beta 2. Nah, jadi supaya kita tidak bingung, mari kita masuk ke sini. In this model, the base group is non-white male. Nah, jadi di sini beta 0 itu adalah non-white male. Nah, jadi gaji dari laki-laki tidak berkulit putih itu adalah beta 0. Sedangkan beta 1 measure the difference between non-white female and non-white male. Nah, jadi di sini dia melihat perbedaan gaji antara non-white female dan non-white male. Jadi dia selisih gaji antara non-white female dan non-white male. Sedangkan beta 2 measure the wage difference between white male and non-white male. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melihat wage, misalnya kita mau melihat wage ya, untuk non-white male, nah maka yang kita hitung hanya beta 0. Beta 0.
Nah, kalau misalnya kita ingin melihat gaji untuk yang non-white female, maka yang kita hitung adalah beta 0 tambah beta 1. Beta 1. Nah, kalau kita ingin melihat gaji dari white male, nah maka yang akan kita hitung adalah beta 2. Tapi kalau kita ingin melihat gaji dari white female, maka yang akan kita hitung adalah beta 2 tambah beta 3. Nah, jadi seperti itu cara kita menginteraksikan dummy variabel dengan dummy variabel lainnya. Sepertinya akan banyak pertanyaan di sini, jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Ya Bu. Monggo. Ya kalau yang B0 plus B2 menunjukkan apa Bu? Kalau B0 ditambah B2 tidak menunjukkan apa-apa berarti di sini. Karena kalau misalnya B0 ditambah B2 ya berarti tidak, karena yang B0 adalah non-white male dan yang B2 adalah white male. Berarti di sini oke. Kalau misalnya Anda menambahkan B0 dengan B2, maka itu adalah gaji untuk all males. Untuk semua laki-laki, entah dia berkulit putih atau tidak berkulit putih. Dan juga di sini kalau Anda menambahkan beta 1 ditambah, Anda menambahkan beta 0 tambah beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3. Nah, ini adalah gaji untuk all female. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang beta 0 di sini kan dia kan gaji dari non-white male, dan yang beta 2 adalah gaji dari white male. Jadi kalau Anda tambahkan beta 0 dan beta 2, maka itu adalah gaji untuk semua yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kalau Anda tambahkan antara beta 0 tambah beta 1, jadi beta 0 tambah beta 1, lalu tambahkan lagi beta 2 tambah beta 3, nah ini adalah gaji untuk semua yang berjenis kelamin female. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Berarti kemungkinan kurvanya banyak Bu ya, kalau dibuat kurvanya. Betul sekali. Jadi dia punya kurva yang sangat ribet di sini, karena dia akan punya beberapa intercept dengan juga beberapa slope yang berbeda-beda. Jadi betul bahwa ini kemungkinan kurvanya akan sangat ribet. Tapi Anda tidak akan diminta untuk selalu menggambar kurva sih, apalagi di sesuatu yang ribet seperti ini. I don't think I will ask you to draw one curve for this. Karena saya sendiri mungkin juga bisa salah menggambar kurva untuk sesuatu yang seribet ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Monggo. Bu, untuk menginterpretasikan interaksinya, itu apakah dengan menjumlahkan hasil koefisien dari waktu kita habis regresi, Bu, atau mungkin ada cara yang lainnya? Jadi dengan menjumlahkan koefisien hasil regresi, itu benar? Oke. Oh, oke. Ya, sip. Ada lagi? Kalau yang menunjukkan Bu, jumlah istilahnya gaji laki-laki dan perempuan, semua gaji laki-laki dan perempuan itu dari mana Bu? Gimana? Kan istilahnya gaji antara laki-laki dan perempuan itu tidak berdasarkan race atau tidak berdasarkan gender itu. Berarti yang ini
yang di sini dan yang di sini. Itu yang tidak berdasarkan race, hanya berdasarkan male dan female saja. Kalau nanti yang sisanya di sini itu nanti sudah ada embel-embel rasnya. Jadi kan tadi base-nya adalah non-white male. Nah, tapi kalau misalnya Anda tidak ingin melihat apakah dia white atau non-white, Anda bisa menggunakan yang saya kasih centang ini. Atau kalau Anda mau yang tidak menggunakan ras, caranya adalah Anda drop saja variabel white. Nah, di sini nanti Anda hanya punya variabel untuk gender saja. Jadi di regresi bisa di drop aja, lalu lakukan regresi yang ini. Itu kalau sedang melakukan regresi. Tapi kalau misalnya dalam model ini ada semua, ya pakai yang ini sama yang ini. Seperti itu. Oke? Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau misalnya nggak ada, untuk sesi kali ini saya akhiri. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Nanti ini rekamannya saya upload di YouTube dan saya share ke Anda. PPT-nya juga udah saya share. Nah, saya stop sharing dulu. Oke, nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang teringat sebelum kita ketemu lagi, Anda bisa tulis di Webex Team. Nanti akan saya jawab bareng Pak Gilang juga. Terus minggu depan kita pakai Zoom aja ya. Jadi untuk seterusnya kita pakai Zoom dengan link yang sama yang saya upload di Webex Team. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sampai jumpa minggu depan.